Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dian Rohmansah, Hilmi Zati, Putri Patu Aulia, Rifki Maulana, dan Winda Laila. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai progres modul pertemuan 2 dan 3. Mempresentasikan hasil atau progres pembuatan modul kami. Nah, baik untuk modul saya sendiri, Dian Rohmansah, untuk pertemuan pertama yaitu kegiatan awal yang pertama-tama melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kemudian memeriksa kehadiran peserta didik. Kedua, mengaitkan materi, tema, atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi yang sedang dibahas hari ini. Ketiga, menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh atau tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi struktur teks cerpen. Keempat, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Untuk waktunya yaitu 10 menit. Yang kedua, kegiatan inti. Pertama, pendidik meminta siswa untuk materi dalam buku paket untuk membaca materi dalam buku paket selama 10 menit mengenai struktur teks cerpen. Kemudian pendidik memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Apa itu struktur dalam teks cerpen untuk mengetahui pemahaman siswa. Ketiga, kemudian pendidik meminta siswa untuk membaca sebuah teks cerpen yang berada di buku paket lalu menganalisis struktur teks cerpen tersebut. Keempat, satu atau dua orang siswa diminta maju ke depan kelas secara bergantian untuk mempresentasikan hasil kerjanya, lalu pendidik memberikan apresiasi atas hasil kerja seluruh siswa. Ketiga, kegiatan penutup, siswa dengan bimbingan pendidik membuat kesimpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Dan kedua, pendidik menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan menutup pembelajaran dengan salam. Nah, ini seperti ini gambar kerja siswanya. Dan mengumpulkan unsur-unsur cerita pendek. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai modul dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketiga. Nah, untuk pertemuan kedua, untuk alokasi waktunya itu sama dengan pertemuan pertama, yaitu 90 menit. Nah, ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga penutup. Untuk kegiatan awalnya itu 15 menit dengan rincian yang pertama, guru mengkondisikan peserta didik untuk siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru meminta salah satu murid untuk memimpin doa dan setelahnya guru mengabsen peserta didik sebagai sikap disiplin. Dan yang ketiga, guru tanya jawab terkait teks eksposisi kepada peserta didik sebagai pengetahuan awal dan pengalaman siswa dalam mengidentifikasi teks eksposisi dengan bertanya, apakah kalian mampu membedakan antara unsur, isi, struktur, dan kaidah dalam teks eksposisi? Nah, dari tanya jawab yang dilakukan, kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Selanjutnya itu ada kegiatan inti dengan alokasi waktunya 65 menit dengan rincian. Pertama, peserta didik dan guru mengulas kembali materi mengenai unsur-unsur, isi, struktur, dan juga kaidah dalam teks eksposisi.
Yang kedua, guru memberikan tugas menganalisis perbedaan antara unsur, struktur, dan juga kaidah dalam teks eksposisi dalam artikel yang dibagikan. Yang ketiga, peserta didik lalu mengelompokkan struktur teks eksposisi tersebut. Nah, yang keempat, guru dan peserta didik melakukan tanya jawab. Dan yang terakhir itu, peserta didik dapat menyimpulkan antara perbedaan unsur, isi, struktur, dan juga kaidah dalam teks eksposisi. Untuk kegiatan penutupnya sama, yaitu guru melakukan refleksi, guru menginformasikan materi untuk pertemuan selanjutnya, dan guru menutup pembelajaran dengan menunjuk salah satu murid untuk memimpin doa. Untuk progres pertemuan ketiga, yaitu sama, alokasi waktunya 90 menit dengan kegiatan awal, inti, dan juga penutup. Untuk kegiatan awalnya itu sama, perbedaannya itu hanya dari poin ketiga, yaitu siswa dan guru mengulas kembali materi mengenai unsur-unsur, isi, struktur, dan juga kaidah dalam teks eksposisi dengan alokasi waktu 15 menit. Setelahnya itu kegiatan inti. Yang pertama, guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat teks eksposisi dengan unsur, struktur, dan kaidah yang benar. Setelahnya, siswa mengumpulkan teks eksposisi dengan unsur, struktur, dan kaidah yang benar tersebut dengan alokasi waktu 65 menit. Dan untuk kegiatan penutupnya, guru melakukan refleksi. Dan poin keduanya, guru menutup pembelajaran dengan menunjuk salah satu murid untuk memimpin doa dengan alokasi waktu 10 menit. Sekian progres modul dari saya. Terima kasih. Baik, nama saya Putri Patua Aulia. Saya akan menyampaikan progres pembuatan modul yang telah saya buat. Nah, modul yang telah saya buat, yang pertama itu ada tampilan utama seperti nama penyusun, instansi, tahun disusun, jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu, jenis asesmen, kata kunci, tujuan pembelajaran, fase elemen, profil pelajar Pancasila, model pembelajaran, sarana dan prasarana, penilaian guru untuk ketercapaian tujuan pembelajaran, materi ajar, alat, dan bahan. Nah, untuk yang kedua yaitu ada covernya saya buat seperti ini. Dan untuk yang ketiga yaitu ada fase capaian pembelajaran, yaitu fase D. Yang untuk fase elemennya itu yaitu menulis. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menganalisis dan menyusun teks pidato persuasif dengan menuangkan gagasan, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisional, dan atau keragaman budaya. Konsepan utamanya itu ada pengetahuan, keterampilan, sikap. Asesmennya itu individu. Dan metode pembelajarannya diskusi, ceramah. Selanjutnya yaitu ada urutan aktivitas pembelajaran. Nah, yang pertama itu siswa mendengarkan penjelasan cara menyusun kerangka pidato yang baik dan benar. Lalu peserta didik memilih topik sesuai keinginannya dan peserta didik mulai menyusun kerangka pidato. Yang ketiga, peserta didik mendengarkan penjelasan tentang struktur pidato yang telah dibuat oleh pendidik. Nah, ada langkah-langkah pembelajaran yang telah saya buat, yaitu ada 3 pertemuan. Seperti biasa, ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Begitupun dengan pertemuan 2, juga pertemuan ketiga. Selanjutnya yaitu ada lembar kerja siswa dengan cover seperti ini. Untuk pertemuan 1 atau LKS 1 itu tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menganalisis dan menyusun teks pidato persuasif dengan menuangkan gagasan, arahan, atau pesan dalam pidato. Nah, ini dia petunjuk belajarnya. Buatlah kelompok beranggotakan 5 orang.
Bacalah penjelasan singkat tentang materi pidato persuasif, kerjakan tugas-tugas yang tersedia. Materi pembelajarannya seperti ini, ada struktur teks pidato persuasif, lalu mereka ditugaskan untuk menganalisis pembuka, isi, penutup, dan struktur. Mereka mencari kutipan bagian dari pidato di atas. Nah, rubrik penilaiannya seperti ini. Untuk lembar kerja siswa kedua, itu seperti biasa ada petunjuk belajar, materi pembelajaran tentang struktur teks pidato persuasif, juga tentang ciri kebahasaan teks pidato persuasif, dan juga yang pasti ada tugas dan langkah kegiatan. Ini dia tugasnya. Mereka disuruh mencari kutipan bagian pembuka, isi, penutup, simpulan. Juga mereka harus mencari kalimat kata benda abstrak, pembendaan, kata emotif, kata ganti, kosakata, bidang tertentu. Dan untuk rubrik penilaiannya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu lembar kerja siswa yang ketiga. Sama seperti lembar kerja 1 dan 2, itu ada petunjuk belajar, ada materi pembelajaran, ini tentang menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Tadi dalam LKS 1 dan 2 mereka tentang materi. Nah, untuk LKS 3 ini mereka diperintahkan untuk menulis teks pidato persuasif. Ini ada contohnya, lalu penugasannya mereka menentukan tema, topik, waktu, pembukaan, isi, penutup. Dan ini untuk rubrik penilaian. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, saya akan melanjutkan modul pembelajaran aktivitas pertemuan kedua. Seperti sebelumnya, ada kegiatan awal, inti, dan penutup. Kegiatan awal ini mencakup peserta didik mengucapkan salam dan doa di awal pembelajaran. Guru memotivasi peserta didik untuk bertanya tentang hal-hal yang dapat mengingatkan kembali mengenai teks ulasan cerpen, emak, dan sepotong roti. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Guru menyampaikan lingkup penilaian keterampilan. Selanjutnya kegiatan inti. Kegiatan inti ini, peserta didik membaca teks ulasan berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Peserta didik mengisi pertanyaan yang berhubungan dengan tayangan film Surat Kecil untuk Tuhan. Peserta didik menanyakan hal-hal yang belum dimengerti tentang kata-kata, peta konsep dari teks ulasan yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Lalu peserta didik mengumpulkan data tentang kata-kata kunci, peta konsep dari teks yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Peserta didik berdiskusi mengerjakan lembar kerja tentang kata-kata kunci dan peta konsep dari teks ulasan yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan, dan guru memberikan bimbingan khusus terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan. Dan peserta didik mengumpulkan hasil diskusi kelompok untuk diberi penilaian. Kegiatan penutupnya yaitu peserta didik mereview, mengulas atau merefleksi hasil pembelajaran. Guru bersama peserta didik membuat simpulan mengenai kata-kata kunci dan peta konsep teks ulasan. Guru bekerjasama peserta didik melakukan identifikasi kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran tentang kata-kata kunci dan peta konsep teks ulasan. Guru memberi umpan balik peserta didik dalam proses dan hasil pembelajaran dengan cara memberi kesempatan peserta didik untuk menyebutkan kembali mengenai kata-kata kunci dan peta konsep dan dari teks ulasan. Lalu selanjutnya aktivitas pertemuan ketiga. Sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu ada kegiatan awal, inti, dan penutup. Kegiatan awal pada umumnya sama saja seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kegiatan inti ini adalah peserta didik membaca teks ulasan novel Marmut Merah Jambu yang dibagikan oleh guru. Peserta didik dibimbing oleh guru menemukan struktur teks ulasan novel Marmut Merah Jambu berdasarkan kata kunci yang diberikan. Peserta didik menanyakan hal-hal yang belum dimengerti tentang struktur dan kebahasan teks ulasan. Peserta didik mengumpulkan data tentang struktur dan kebahasan teks ulasan dari novel Marmut Merah Jambu. Lalu peserta didik berdiskusi mengerjakan lembar kerja tentang struktur dan kebahasan teks ulasan dari tayangan. Guru memberikan bimbingan khusus terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan.
setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kelompok lain menanggapi hasil diskusi kelompok lainnya. Peserta didik mencermati penguatan tentang hasil diskusi yang disampaikan oleh guru. Lalu peserta didik melaksanakan evaluasi tertulis. Kegiatan penutupnya itu hasil diskusi kelompok lainnya. Peserta didik mencermati penguatan tentang hasil diskusi yang disampaikan oleh guru. Lalu peserta didik melaksanakan evaluasi tertulis. Kegiatan penutupnya itu dalam pertemuan ketiga, peserta didik mereview, mengulas, merefleksi hasil pembelajaran mengenai objek, tujuan, kebahasan, dan jenis teks ulasan. Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan mengenai ciri objek, tujuan, kebahasan, dan jenis teks ulasan. Guru bersama peserta didik melakukan identifikasi kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran tentang ciri objek, tujuan, kebahasaan, dan jenis teks ulasan, serta menyampaikan tindak lanjut perbaikan untuk kegiatan belajar berikutnya. Guru memberi umpan balik peserta didik dalam proses dan hasil pembelajaran dengan cara memberi kesempatan peserta didik untuk menyebutkan kembali ciri objek, tujuan, kebahasaan, dan jenis teks ulasan. Dan terakhir, peserta didik mendapat tugas kelompok untuk mengulas novel yang ditentukan oleh kelompok secara tertulis. Terima kasih. Progres pembuatan modul yang sudah saya buat pada langkah-langkah pembelajaran pertemuan 2, yaitu kegiatan awalnya diberikan waktu sekitar 15 menit. Kegiatannya guru yang menyapa peserta didik, kemudian melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, serta memeriksa kehadiran peserta didik. Pada kegiatan inti diberikan waktu sekitar 65 menit. Guru yang menyampaikan tujuan pembelajaran, guru menyampaikan materi tentang struktur dan kebahasaan teks fantasi. Siswa mencermati tayangan video pembelajaran tentang struktur dan kebahasaan teks fantasi pada link YouTube yang sudah diberikan. Kemudian guru berdiskusi dengan peserta didik untuk mengidentifikasi informasi tentang struktur teks fantasi. Setelah itu, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan lembar kerja, dan setelah mengerjakan lembar kerja tersebut dengan bimbingan guru, setiap kelompoknya akan menyampaikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Selanjutnya, kegiatan penutup itu diberikan waktu sekitar 10 menit. Guru dan peserta didik melakukan refleksi tentang kesulitan dan juga manfaat dari kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami, dan guru akan menginformasikan materi apa saja yang akan dipelajari untuk pertemuan berikutnya, dan guru menutup kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, kegiatan awal diberikan waktu 15 menit. Guru menyapa peserta didik, melakukan pembukaan dengan salam pembuka, dan berdoa untuk memulai, serta memeriksa kehadiran peserta didik. Kegiatan inti diberikan waktu 65 menit. Guru yang menyampaikan tujuan pembelajaran, guru menyampaikan materi untuk merencanakan menulis teks fantasi. Peserta didik diajak untuk membuat cerita berantai dengan penunjukan acak. Kemudian guru berdiskusi dengan peserta didik untuk mengidentifikasi informasi tentang struktur teks fantasi, dan nanti peserta didik akan dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan jumlah 4-5 orang. Kemudian peserta didik akan mengerjakan lembar kerja dengan bimbingan guru dan dapat mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Dan guru memberikan umpan balik terkait materi yang disampaikan. Kegiatan penutup diberikan waktu sekitar 10 menit. Guru yang membuat simpulan tentang pelajaran yang sudah disampaikan. Guru dan peserta didik melakukan refleksi tentang kesulitan dan manfaat apa saja dari kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung. Dan peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, dan guru menutup kegiatan pembelajaran.